terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan membahas isu-isu yang tengah hangat dibahas di tengah masyarakat bersama narasumber-narasumber terpercaya yang telah kami undang di Kompas TV. Saudara, hoki adalah salah satu jenis olahraga yang mungkin masih asing di kalangan masyarakat Makassar. Namun hoki memiliki banyak peminat termasuk di kalangan mahasiswa. Bahkan olahraga hoki telah jadi unit kegiatan mahasiswa di salah satu kampus sejak puluhan tahun lalu. Lalu seperti apa keseruan olahraga hoki? Kita bahas bersama, sudah hadir di tengah studio Kompas TV ada Hafiz Al-Asari. Iya. Halo, selamat pagi Hafiz. Selamat pagi. Hafiz Al-Asari ini selaku Ketua Umum UKM Hoki Unhas ya? Iya, benar. Baik. Di sampingnya juga ada Muhammad Rizky Maulana selaku pengurus UKM. Selamat pagi Maulana. Baik, Kak. Kabar baik? Baik. Baik. Ya saudara, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, alangkah lebih baiknya kita simak video berikut tentang olahraga hoki. Looks crossfield, that's not going to go far enough, is it? It is going to go far enough, just makes it difficult on the reverse, allows Vortelboer to go down that right-hand side. He'll use his speed and his strength. Touch and in! There's a finish in front of the... Wetton, lovely skill from Jake Wetton across the face of goal. What a save! That is an unbelievable save. That is genuinely one of the best saves I've ever seen. Ya saudara, selain kedua bintang tamu kita juga ini, ternyata mereka sudah membawa alat ataupun perangkat dalam memainkan hoki. Mungkin boleh dijelaskan, Hafiz Al-Asari boleh mungkin ambil salah satu dan juga boleh dijelaskan ke penonton yang ada di rumah, bagiannya apa-apa saja, fungsinya. Oh iya. Ya. Baik, di sini kami dari UKM Hoki membawa dua jenis stick yang sebenarnya dua jenis stick ini dipakai di jenis permainan hoki yang berbeda. Ada satu yang lebih lempeng ini biasanya digunakan di hoki indoor atau hoki dalam lapangan yang jumlah pemainnya lebih sedikit. Kemudian di sini ada yang lebih tebal dan juga memang fungsinya berbeda. Stick yang lebih tebal ini Kak untuk hoki field atau hoki outdoor. Hoki outdoor. Kemudian kenapa bisa ada perbedaan pada ukuran stick dan juga begitu? Karena memang di hoki field itu Kak kegunaan stick itu dipakai untuk memukul, jadi dia harus lebih tebal tentunya untuk memukul bola agar lebih kuat dalam memukul. Kemudian yang ini hoki indoor, dia sedikit lebih melengkung ke dalam begitu. Itu fungsinya memang agar lebih memudahkan orang untuk mendorong gitu. Jadi kalau di hoki indoor itu bola itu lebih banyak kayak didorong begitu. Mungkin ini kan ada dua jenis begitu perbedaan, ada outdoor dan indoor. Mungkin boleh dijelaskan kelas-kelas yang di indoor itu mungkin berapa orang pemainnya? Apakah berbeda sama dengan yang di outdoor atau seperti apa? Tentunya kalau di outdoor dan indoor itu ada perbedaannya. Kalau di indoor itu dia jumlah pemainnya itu sekitar 6 orang, terdiri dari 5 pemain dan 1 kiper. Kemudian kalau di outdoor ada 10 pemain dan 1 kiper. Berarti 11 orang. Baik. Ya, betul. Nah, selain ada stick ini juga ada bola nih yang sudah dibawa oleh teman-teman dari UKM Hoki Unhas. Mungkin Maulana boleh jelaskan ini dua bola ini bentuknya sama tapi warnanya berbeda. Apakah ini berbeda jenis atau seperti apa? Boleh. Sebenarnya ini Kak sama saja dari sama plastik. Saja, Ya. Terus ini terbuat dari plastik serta untuk jenis permainannya itu indoor maupun outdoor itu sama juga bolanya seperti ini. Sebenarnya beda, Saudara Maulana. Untuk bola indoor ada dia perbedaan tuh sedikit. Iya, ada perbedaan sedikit. Bedanya di mana? Yang indoor itu dia lebih halus ininya, sedikit lebih halus. Permukaannya lebih halus untuk indoor. Kalau outdoor agak kasar seperti itu ya. Dari yang biasanya saya rasa bandingkan begitu kan. Saya rasa pegang. Tapi memang kalau dilihat secara kasat mata tidak ada perbedaan. Baik.
Saya ke Saudara Maulana lagi, mungkin boleh dijelaskan permainan olahraga hoki itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita lihat di misalnya bulu tangkis itu kan memukul shuttlecock. Nah, kalau hoki ini mainannya seperti apa? Sebenarnya kalau membahas tentang hoki itu sangat-sangat mirip dengan seperti permainan sepak bola. Kayak 11 pemain begitu, ada regu penyerangnya begitu, ada yang di belakang sayap kanan, sayap kiri. Terus ini cuma bedanya ya stick seperti ini. Nah, jadi itu kita mainnya seperti ini. Jadi ini kayak berbeda dengan hoki es yang orang-orang tahu. Kita ini kayak hoki lapangan begitu, lari sambil lari bawa stick begini. Oke. Terus sambil kita mengoper begini, baru dibawa terus dioper gitu. Terus adapun tata cara mainnya itu tangan kanan ngehold di sini, tahan, terus tangan kiri berfungsi untuk memutar seperti ini. Memutar itu untuk mengubah arah bola seperti itu. Karena sejatinya tidak boleh terkena bagian luar stick, termasuk pelanggaran. Berarti di bagian melengkungnya ini Iya, ya, di bagian harus tetap berada di situ bolanya. Di bagian di sini. Nah, itu kan tadi disebutkan ada hoki es. Iya, betul. Itu bedanya apa tuh sama hoki yang ada di UKM Unhas ini? Tentunya banyak sekali perbedaannya, mulai dari sticknya, peraturannya, perlengkapan dalam bermain, dan juga banyak hal-hal yang misalnya kalau di hoki es itu dia kan sepatunya berbeda dari yang pertama. Dia menggunakan seperti sepatu ice skating gitu kan, ada di bawahnya untuk memudahkan berlari di es. Kemudian juga kalau di hoki es itu dia sticknya lebih panjang keluar begitu. Karena kan dia bolanya Gepeng ya, Iya. bukan bulat seperti ini ya. Bolanya juga berbeda. Nah, saya ke Hafiz Alasari dulu sebagai Ketua Umum UKM Hoki Unhas. Nah, kenapa sih kalian minat di hoki Unhas? Kan banyak nih olahraga-olahraga yang lebih populer dibandingkan dengan olahraga hoki. Kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan di Hoki Unhas? Awalnya saya itu tertarik pada UKM olahraga hoki ini. Saya lewat kebetulan di lapangan Unhas dan ada segerombolan orang yang kayak bermain regu akan tapi terlihat lebih dia beda begitu. Dia pakai stick, terus bolanya kecil. Akhirnya saya bertanya pada orang-orang wasit yang main, anggota-anggota yang sebelum saya. Akhirnya saya bertanya, Kak, bisa saya lihat-lihat dulu Kak, barang-barangnya? Ya silahkan, boleh dek. Dan kebetulan itu ramah sekali. Akhirnya dipinjamkan stick dan juga dipinjamkan bola. Pas kemudian saya coba-coba dan akhirnya langsung diajak bermain begitu. Langsung diajak bermain dan langsung di lapangan begitu. Oke, nah saudara, ternyata dari awalnya coba-coba lihat, akhirnya jatuh cinta. Iya, betul. Seperti itu, langsung juga diajak bermain ya? Iya, langsung. Baik, saudara jangan kemana-mana, kita akan tetap membahas UKM Olahraga Hoki Unhas. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.
ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatan, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Ya, Anda kembali bersama kami saudara di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan dua narasumber saya dari UKM Olahraga Hoki Unhas. Saya ke Maulana lagi deh. Maulana, mungkin boleh dijelaskan dan juga menurut pendapat Maulana nih, olahraga hoki ini mulai populer di Indonesia itu sejak kapan sebenarnya? Kalau sebenarnya sih hoki ini sudah populer sudah lama. Soalnya waktu saya main kan salah satu yang jadi pembina juga itu dosen. Katanya dia dari sejak tahun 80-an itu 70-an udah terkenal katanya. Udah rame di situ mainnya. Itu udah mulai masuk tuh di pokoknya di Indonesia itu sudah mulai lagi booming-boomingnya lah olahraga hoki ini. Nah, kira-kira mulai masuk ke Makassar itu kapan dan seperti apa fenomenanya? Sekitaran waktu itu, waktu kami mau berdiri sekitaran 70-an. Kan awalnya tuh orang Makassar gak tahu, jadi kayak pendatang gitu yang banyak. Soalnya kan kayak mahasiswa Unhas bukan cuma dari Makassar atau Sulawesi saja. Terus dia datang main gitu. Terus jadi orang-orang di sekitar situ mulai penasaran. Awalnya cuma mereka semua yang main. Jadi kita penasaran, kita coba cari tahu. Dan kita akhirnya belajar sama-sama dari mereka dan terciptalah Hoki Unhas itu. Dan terciptalah UKM Hoki Unhas. Baik, saya ke Hafiz lagi nih sebagai Ketua Umum Olahraga UKM Hoki Unhas. Nah, kira-kira menurut Hafiz ini bagaimana pendapat Hafiz mengenai olahraga hoki ini dan juga perkembangannya yang ada di Sulawesi Selatan? Menurut saya perkembangan dari olahraga hoki ini kalau di Sulawesi itu lagi masih bisa dibilang masih tahap-tahap awal mulai berkembang, kecuali mungkin kalau di Makassar sudah lumayan lama. Tapi di beberapa tempat seperti di Sopeng atau di daerah-daerah lain itu masih baru mulai pembentukan pengurus, pembentukan cabang olahraga di setiap kabupaten begitu. Kalau sebenarnya di Makassar sudah lama. Sudah lama sejak bahkan kapan? Dari akhir 70-an sudah banyak sudah ada lah prestasi yang dicetak oleh sudah mulai mencetak prestasi hoki Sulawesi Selatan dari berangkat ke PON. Berarti sudah ada sejak akhir 70-an itu ya di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan juga berarti baru mulai mengurus klub dan juga pembentukan pengurus seperti itu. Nah, kalau untuk di UKM Hoki Olahraga Unhas ini itu kan dibentuk akhir 78 awal 80-an ya masuknya. Dan seperti apa fasilitas yang disediakan oleh kampus untuk UKM Hoki ini? Fasilitas yang diberikan oleh kampus sebenarnya cukup, dari pemberian stick, kemudian bola, terus pakaian untuk kiper. Akan tetapi misalnya pakaian untuk kiper cuma satu kiper, sedangkan dalam hoki butuhkan 2 kiper. Jadi terkadang kami untuk bermain tidak jarang untuk melakukan full bermain begitu. Karena untuk kiper itu perlunya seragam baju yang lengkap. Kemudian untuk lapangan itu sebenarnya lapangan yang kami gunakan belum lapangan standar dan bahkan bisa mencelakai orang lain, bahkan mencelakai pemain sendiri. Karena lapangan yang digunakan itu masih lapangan karpet yang karpetnya itu belum sesuai standar lapangan hoki. Kemudian tidak ada pagar di sekitarnya, sedangkan bola-bola hoki itu kencang, berat juga, kencang dan berat, keras juga sebenarnya. Jadi terkadang itu bola lepas ke luar, kena mobil ataupun kena gedung, kena properti. Alhamdulillah belum pernah sampai kena orang.
Oke. Baru kena Iya, kena benda-benda yang benda-benda. ada di sekitar. Semoga tidak pernah kena Iya, orang ya. semoga tidak pernah Baik. kena orang. Nah, saya ke Maulana lagi. Maulana, kira-kira olahraga hoki ini kan sudah awal 80-an, sudah memasuki usia ke 45 tahun. Betul. Dan bagaimana menurut Maulana sendiri masuknya dan minat dari mahasiswa di Unhas terkait UKM hoki ini? Ya kalau belakangan ini sih hoki mulai banyak masuk. Oke. Soalnya karena yang kayak seperti tadi timbul rasa penasaran. Soalnya kan beberapa pembina juga kan dosen dari beberapa fakultas. Jadi dia juga biasa memperkenalkan. Dan itu pun biasa banyak yang tertarik. Kayak dari jurusan saya itu tahun lalu 20 orang, belum dari jurusan lain. Jadi belakangan ini mulai banyak yang tertarik sama UKM ini. Jadi akhir-akhir ini nih orang baru mulai penasaran, terus kemudian gabung di UKM Hoki Unhas. Seperti itu. Baik, saya ke Hafiz lagi. Bentuk kegiatan UKM Hoki Unhas akhir-akhir ini tadi kan sudah jelaskan pada saat pandemi mulai jarang untuk membentuk atlet-atlet baru. Nah, sekarang ini kegiatan yang rutin dilakukan apa? Kegiatan rutin yang dilakukan pada akhir ini, kami kembali lagi membentuk atlet-atlet baru. Dari nol kami membentuk kembali, tentunya untuk siap melakukan pertandingan di luar Sulawesi dan juga dimanapun itu. Jadi mulai belakangan ini kami kembali aktif latihan, kembali diperketat latihannya, latihan fisiknya, latihan berapa kali tuh skill. kalau dalam seminggu berapa kali atau seminggu itu untuk latihan skill dalam lapangan itu 2 kali. Kemudian untuk latihan fisik kami mewajibkan untuk setiap atlet untuk latihan lari, push up, sit up. Semuanya itu berarti diwajibkan untuk semua anggota. Berapa sebenarnya anggota UKM hoki ini? Untuk anggota yang aktif sekarang itu sekitar 50-60 orang lah. 50 yang sampai masih 60. aktif sebagai mahasiswa di kampus. Oh, lumayan banyak juga ya ternyata. Banyak. Dan itu kategori kelas-kelasnya apakah terbagi sekian berapa orang, di kelas ini berapa orang? Iya, Kak. Itu ada yang untuk putri, ada hoki untuk putri, kemudian ada hoki untuk putra. Ya. Prestasi apa sih yang pernah diukir oleh UKM hoki ini? Sebenarnya untuk prestasi sudah banyak sekali. Dari sebelum corona, COVID kemarin banyak. Seperti yang terakhir, Hoki Unhas berhasil menjuarai di UGM kemarin. Itu kompetisi apa tuh? Kompetisi invitasi Rektor Cup ya, Rektor Cup di UGM. Itu juara? Juara 2. Juara 2. Iya, yang terakhir. Kemudian yang putranya beberapa tahun lagi juara 1. Berapa tahun yang lalu itu juara 1? Iya. Itu taraf nasional antar kampus atau seperti apa? Antar kampus. Kemudian untuk yang taraf nasional seperti bukan olahraga nasional, Unhas biasanya menyumbangkan beberapa atlet untuk berpartisipasi di tim Sulsel. Ini kan UKM hoki ini atau olahraga hoki ini kan masih belum banyak yang tahu, tidak terlalu populer juga seperti itu di masyarakat dibandingkan olahraga-olahraga lain. Apakah UKM hoki ini membuka kelas-kelas privat begitu untuk bisa mengajarkan ke masyarakat umum sekaligus memperkenalkan olahraga hoki? Oh iya. Di UKM Hoki Unhas itu kami menerima siapapun untuk yang mau belajar bermain hoki, yang punya minat dan ketertarikan di UKM hoki, kami membuka. Bahkan di UKM Hoki Unhas itu ada imigran, ada masyarakat biasa yang ikut latihan. Kami juga di UKM Hoki Unhas. Ada beberapa imigran dari anak kecil, yang laki-laki, perempuan, yang dewasa juga ada. Masyarakat biasa yang mau bermain Hoki Unhas, kami memfasilitasi. Iya, seperti memberikan stick, bola gitu. Berarti itu di Unhas ya, tiap sore atau berapa kali dalam seminggu? 2 kali dalam seminggu. Di setiap hari Kamis dan hari Minggu. Nah, Maulana, saya ke Maulana lagi nih kan selaku pengurus UKM Hoki Unhas dan juga atlet. Atlet ya, atlet olahraga. Tapi lebih banyak ke pengurusannya. Baik, kira-kira menurut Maulana untuk menjadi seorang atlet hoki itu apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang itu? Mulai dari alatnya mungkin atau perangkatnya apa saja? Ya kalau untuk alat dan perangkatnya itu sendiri kayak tidak usah khawatir kan biasanya karena mahal. Itu biasanya difasilitasi sama kampus sendiri.
Terus yang seperti atlet-atlet lainnya, yaitu mempersiapkan fisik dan pastinya dedikasi. Karena biasanya latihan-latihan itu, apalagi kejuaraan-kejuaraan besar, latihannya itu berat sekali. Gitu. Bahkan biasanya hampir sampai setiap hari latihan dulu. Hampir setiap hari latihan ya. Kalau ada kejuaraan. Menggenjot fisiknya agar tahan fisik yang kuat juga. Nah tadi kan disebutkan bahwa memang tidak usah khawatir untuk gabung di olahraga hoki atau khususnya di UKM Unhas ini karena difasilitasi. Sebenarnya kisaran berapa sih itu harga sticknya? Dia tergantung bahannya, Kak. Boleh diambil saja, enggak apa-apa. Misalnya seperti ini, dia sekitaran 3 sampai 5 juta ada. 3 sampai 5 juta. Oke. Yang indoor dia lebih mahal karena dia tentunya butuh syarat yang lebih kuat. Karena harus lebih tipis dan juga lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Baik saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya, dan juga masih membahas mengenai UKM olahraga hoki yang ada di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, saya ke Maulana nih. Maulana, kira-kira apa sih upaya yang dilakukan oleh UKM olahraga hoki ini untuk bisa memasarkan dan juga mempopulerkan olahraga ini di kalangan masyarakat? Nah, kalau di kalangan masyarakat itu sendiri, itu yang seperti tadi. Kan biasanya kalau UKM-UKM lain itu yang boleh ikut latihan cuma mahasiswa aktif Unhas, begitu syaratnya. Terus kalau kita itu bukan cuma mahasiswa di luar Unhas, tapi seluruh masyarakat itu bisa ikut main. Nah tadi kan disebutkan Hafiz bahwa kegiatannya kan 2 kali dalam seminggu itu hari apa saja, jamnya kapan? Hari Kamis dan hari Minggu setiap jam 4 sore sampai jam 6 sore. Di mana itu? Kalau letak pastinya itu di depan lapangan GOR Unhas, itu ada lapangan. Berarti semua yang sudah tahu jadwalnya bisa langsung ke sana atau daftar dulu atau tidak perlu ya? Berarti langsung ke sana. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga hoki tadi kan sudah berbicara mengenai prasarana yang ada di Unhas. Nah, kalau fasilitas yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri menurut Hafiz bagaimana? Apakah sudah memadai? Kalau menurut saya pribadi dari Sulawesi Selatan itu kurang memadai sebenarnya. Kurang memadai. Iya, betul. Seperti lapangan yang belum disediakan, lapangan standar, dan juga mungkin kayak
pengurus-pengurusnya yang juga kurang memperhatikan hoki ini sendiri sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, ini kan memang kurang banyak peminat mungkin yang ada di Sulawesi Selatan. Kenapa bisa kurang banyak peminat, dan mungkin ini juga salah satu yang pemerintah kurang lirik olahraga hoki itu. Kira-kira kenapa fenomena itu terjadi? Hoki ini sendiri yang kurang dilirik karena kurangnya dimunculkan seperti di media-media. Yang juga mungkin hoki ini olahraga yang kayak saling memanggil, jadinya relatif sedikit seperti jarang ditayangkan. Kan mungkin kalau bola dia sering ditayangkan. Betul. Kayak bulu tangkis, voli, dan sedangkan ini hoki dia mungkin belum pernah ditayangkan di TV. Sejauh ini saya nonton TV belum pernah ada acara yang membahas tentang hoki atau pertandingan hoki yang ditayangkan. Mungkin itu salah satu penyebab masyarakat umum kurang melirik olahraga hoki. Baik, berarti pemerintah harus lebih memperhatikan ya, berarti lebih memunculkan olahraga hoki ini di media-media massa. Nah, selain tadi kan sebutkan bahwa kurangnya fasilitas yang memadai. Kurang seperti apa tuh kalau boleh dijelaskan? Selain lapangan, kira-kira apa lagi yang menurut Hafiz yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Iya, sepertinya lapangan yang menjadi lapangan ya, berarti oke. Karena kalau lapangan standar tidak ada, kami bahkan kesusahan kalau misalnya tim Sulawesi bertanding keluar, kami perlu adaptasi lagi di lapangan yang aslinya. Yang baru? Iya, di lapangan yang asli. Karena kami selama ini biasanya di lapangan bola atau di lapangan yang tidak standar lah gitu. Kalau untuk alat-alat mungkin sudah dari kampus-kampus ada yang menyediakan, ada yang punya pribadi. Berarti lapangan yang menjadi faktor utama permasalahan yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu ya. Nah, saya ke Maulana lagi nih. Maulana kan masuk di UKM Hoki, terus kemudian mulai belajar bermain olahraga hoki. Kira-kira menurut Maulana apa saja sebenarnya tips dan trik bagi pemula, misalnya orang-orang seperti saya yang ingin main olahraga hoki? Yang pertama sih ya jangan malu sih. Karena biasanya kalau baru main tuh sekali gak tau pegang stick langsung berhenti gitu. Malu. Terus yang kedua itu dedikasinya. Karena selagi kita mau, di Unhas itu banyak sekali pelatih yang mau melatih kita betul-betul sampai jadi atlet begitu. Berarti selain dari diri sendiri harus ada dorongan yang kuat untuk tetap main hoki ini ya, karena memang kan kurang populer juga. Jadi jangan malu yang tadi pertama, terus kemudian dedikasi untuk mau terus bermain, karena banyak yang latih ya sebenarnya, banyak yang bimbing ya. Banyak. Berarti itu kalau permainan yang tadi 2 kali seminggu itu selain dari UKM Hoki, ada dari pelatih-pelatih juga yang bimbing seperti itu atau seperti apa? Pelatih-pelatihnya itu juga sebenarnya senior-senior dari UKM Hoki Unas yang lama. Dari tahun-tahun 80-an, 90-an begitu, yang sudah pernah mengikuti pertandingan nasional, sudah pernah mengikuti pelatihan untuk pelatih, memang khusus untuk pelatih. Jadi mereka kembali ke Hoki Unhas untuk kembali mengajarkan hoki kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan juga Baik. Nah, saya ke Maulana lagi deh. Kalau kita berbicara soal bulu tangkis, mungkin Indonesia patut diacungi jempol. Lumayan terkenal juga. Nah, kalau kita berbicara olahraga hoki, kira-kira negara mana nih yang menjadi menjadi panutan untuk mengenai olahraga hoki ini? Ya kalau di skalanya nasional itu antar negara Asia biasanya India. India ya. Terus kalau waktu itu apa yang baru Asian Games, apa? Asian Games. Ya itu Indonesia juga di sana mainnya gokil-gokilan, bahkan sampai belasan kosong ada. Kalau kita keluar lagi dari Asia Tenggara, untuk level dunia yang peringkat 1 tuh negara mana yang pegang sebenarnya? Belakang ini saya melihat Belanda dan Jerman sangat bagus dalam permainan. Juga Argentina, Belanda, Jerman, Argentina yang saya lihat sering mencolok dalam setiap pertandingan. Oke, nah saya ke Maulana sebentar, nanti terus juga ke Hafiz. Maulana, apa sih harapannya terakhir untuk olahraga hoki ini, terkhususnya ada di UKM Hunas dan juga di Sulawesi Selatan? Ya harapannya sih semoga lebih disorot pemerintah begitu, untuk diberi wadah supaya warga-warga juga lebih tahu dan lebih minat dan lebih tertarik. Serta kalau pada kampus itu mungkin diwadahinya dari segi lapangan gitu. Kalau dari Hafiz, harapannya? Harapannya tentunya
kami lebih diberikan wadah begitu, seperti pemberian lapangan lebih diperhatikan, lebih disorot. Tentunya ini semua media. untuk kenyamanan bersama ya. Oke, berarti lebih ditekankan ke pemerintah juga ya untuk lebih dilirik bagaimana atlet-atlet hoki yang ada di Sulawesi Selatan terkhusus yang sedang dibina di kampus-kampus, salah satunya di UKM Hoki Unhas. Semoga kedepannya UKM Hoki makin menorehkan prestasi lagi dan makin dilirik oleh pemerintah sehingga fasilitas-fasilitasnya kemudian bisa cepat dibenahi. Terima kasih Hafiz, terima kasih Maulana sudah mau hadir di tengah-tengah kita di studio Kompas TV Makassar, dan saudara, saya Gufran Labataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.